Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello students, good morning. How are you today? I hope all of you are happy and in good condition. Okay students, let's continue our English lesson. Let's go to lesson 4 for grade 6. In lesson 4 we will learn about this is will or going to, ya, and should or should not, ya. Kita akan pelajari ini penggunaan will and atau going to, kemudian penggunaan should dan juga should not, ya. Let's check it. What is it? Will atau going to. Nah, kita mulai dari will sama going to, ya. Nah, will atau going to ini digunakan untuk menyatakan rencana. Jadi kegiatannya belum dilakukan, masih rencana. Nah, will itu artinya akan. Going to artinya juga akan. Nah, maka ini akan kita pelajari apa perbedaannya, kapan kita menggunakan will, kapan menggunakan going to, ya, karena artinya sama-sama akan dan sama-sama untuk menyatakan rencana atau hal yang akan dilakukan di waktu mendatang. Nah, perbedaannya apa? Nah, ini perbedaannya di sini. Kalau will, ya, ini digunakan kalau rencananya ini dilakukan secara spontan, jadi tidak direncanakan dari kemarin-kemarin, tapi dilakukan mendadak, dilakukan secara spontan saat itu juga. Nanti saat itu juga baru berencana akan melakukan kegiatan dan segera dilakukan, ini will. Tapi kalau going to ini sudah direncanakan sebelumnya, jadi ini sudah lebih pasti, ini lebih pasti karena sudah direncanakan sebelumnya, ini perbedaannya hanya di sana. Kalau artinya sama-sama akan, tapi kalau will, sekali lagi ini rencana yang sifatnya spontan, dadaan, tapi kalau going to ini sudah direncanakan sebelumnya. Bisa dikatakan kalau will ini ya kondisional atau spontanitas itu. Nah, sekarang penggunaannya nih Pak mencontohkan dalam kalimat seperti ini. Misalnya yang will dulu, ya, nanti bisa dibandingkan. It is raining hard. It is raining hard. I will wear my raincoat. Ini bisa kalian bayangkan situasinya. It is raining hard. Nah, ini sedang hujan lebat. Nah, saat itu juga ketika terjadi hujan lebat, ya dia langsung I will wear my raincoat. Aku akan memakai jas hujan, ya. Aku akan memakai jas hujan. Jadi kan memakainya ini, rencana memakainya ini sebelumnya tidak ada rencana mau memakai ini. Ini baru direncanakan ketika ini terjadi hujan yang lebat. Jadi spontanitas ketika ada kondisi hujan ini baru merencanakan untuk melakukan sesuatu. Nah, ini memakai jaket ini, maka menggunakan will. Ini situasinya seperti ini, contohnya will. Yang dimaksud dengan rencana spontanitas tadi seperti ini. It is raining hard. Oh, ketika hujan lebat langsung berencana I will wear my raincoat. Aku akan memakai jas hujanku. Bedakan dengan yang ini, going to artinya juga akan. I'm going to go to Yogyakarta this holiday. Aku akan pergi ke Yogyakarta liburan ini. Nah ini kan liburannya masih nanti, ya, tapi sudah direncanakan sejak sekarang. Saya akan pergi ke Yogyakarta pada liburan kali ini. Ini sudah direncanakan
sebelumnya gitu. Sebelumnya sudah ada rencana liburan kali ini mau ke Jogja, jadi tidak spontanitas ini. Nah ini bedanya antara will sama going to. Kalau artinya sama-sama akan gitu. Akan artinya tuh. Nah, penggunaannya bagaimana, rumus kalimatnya ini yang perlu diperhatikan. Kalau will itu ada subjek, kemudian will. Nah ini yang penting ini, verb 1 ini yang penting, verb 1 ya, verb 1. Jadi kata kerja 1 bukan verb ing. Ya bisa misalnya gini, I will buying, salah. I will watching, nggak boleh. Verb 1, I will buy, I will watch, you know. I will wear, you know. Nah ini verb 1 kata kerja 1, ini yang penting kata kerja awalnya, terus plus pelengkap komplement. Kalau going to, nah ini yang perlu diperhatikan di sini. Subjek sudahlah, setelah ini sebelum going to ada ini to be, ya ini yang hati-hati. Sebelum going to ada to be-nya. Ada am, ada is, ada are. Tinggal menyesuaikan. Kalau subjeknya I, maka to be-nya am. Kalau subjeknya he atau she, pakainya is. He is, she is. Kalau subjeknya lebih dari satu orang atau banyak orang, maka pakai are. They are, we are, gitu. Nama orang kalau lebih dari satu juga pakai are. Baru diikuti dengan going to plus komplement. Kayak tadi, I am going to Yogyakarta. Kenapa pilih am? Karena subjeknya I. Kalau subjeknya he, maka beda, pakai yang is. He is going to, nah, gitu. He is going to buy car misalnya. My father is going to buy a motorcycle misalnya. Bisa juga, gitu. Jadi ini ada to be sebelum going to. Ini ya, understand. Oke. Sekarang kita lihat nih pada kalimat ini, mengubah ke kalimat negatif, gitu. Dari positif ke negatif. Contohnya ini, he will go to library. Dia akan pergi ke perpustakaan. Nah, di rubah negatif ini cukup mudah. Setelah will tinggal ditambahin not. He will not go to library. Selesai. Dia tidak akan, tidak akan pergi ke perpustakaan. Sama yang going to juga. She is going to camp next week. Ya, dia akan, dia akan ini camp, kemah next week, minggu depan. Kalau mau dibikin negatif, nah ini setelah to be ditambahi not. Hati-hati, nambahnya not setelah to be-nya. She is not going to camp next week. Ya, jadi tinggal ditambahi not, tapi letaknya not ini setelah to be-nya. Ya, ini negatif formnya seperti ini. Nah, untuk meningkatkan pemahaman anak-anak, apakah sudah bisa mengubah ke negatif? Coba anak-anak buka buku bahasa Inggris, ya, open your English book on page 39. Ya, kerjakan nomor 1 sampai 5. Kerjakan di kertas, ya, kerjakan di kertas number 1 till number 5. Ya, diubah. Di situ yang pertama disusun dulu kalimatnya, karena itu kalimatnya masih belum beraturan, masih disusun. Setelah disusun positifnya baru diubah ke negatif, tinggal ditambahin not. Itu ini ya, will and going to. Nah, selanjutnya kita belajar ini should, should not, nah, ini, atau giving suggestion, ya, suggestion, saran. Should atau should not ini digunakan untuk memberi saran kepada orang lain, memberi nasihat kepada orang lain, bisa kepada kakak, adik, atau yang lainnya. Should ini artinya sebaiknya. Should not, nah ini should not ini seperti ini juga boleh. Kalau ini disingkat, diganti
koma atas. Should not, ini juga should not sama, artinya sebaiknya tidak ya. Jadi saran ini bisa saran untuk melakukan, bisa saran untuk tidak melakukan. Nah ini pakai ini, dua ini sifatnya saran ya, jadi memberikan saran atau nasihat saja. Nah, seperti apa lebih lengkapnya? Ini rumusnya begini. Subjek should atau should not ya, tinggal nanti sarannya. Ini yang perlu diperhatikan di sini. Verbnya verb 1. Nggak boleh verb ing, nggak boleh verb yang lain, tapi verb 1. Kata kerja 1, kata kerja aslinya. Baru objek. Kemudian and then you should bring jacket. Ini ada sedikit soal latihan. Ini should atau should not. Nah, coba nanti diisi. He bla 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 drive carefully. Ya, dia titik-titik mengendara atau menyetir dengan hati-hati. Should atau should not. Nah, kira-kira. Oke, check the answer. Yeah, this is. He should drive carefully. Dia sebaiknya mengendarai dengan hati-hati. Latihan kedua, ini. He bla 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 play football on the road. Should or should not? Nah, ya, should atau should not. Oke, let's check the answer. Ya, should not. Ya, maaf, nih komanya harusnya di atas ini ya. Nah, ini he should not play football on the road. Dia sebaiknya tidak bermain sepak bola di jalan raya. Nah, ini tugasnya anak-anak ini, ya, tugasnya anak-anak buatlah saran atau nasihat sesuai dengan gambar ini. Ada 4 gambar ya, ada 4 gambar. Silahkan dibuat suggestionnya atau sarannya sesuai dengan gambar ini. Kemudian untuk jawabannya dikirimkan ke Pak Bima dalam bentuk voice note ya, bentuk voice note rekaman suara. Berdasarkan gambar ini buatlah saran, bebas ya, sesuai dengan yang anak-anak pahami. Oke, students, thank you. See you next time. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.